Selamat malam teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan Blue Ocean strategi terhadap Bank BNI. Kita masuk ke materinya. Bank, bisnis perbankan merupakan salah satu bisnis yang selalu mengalami persaingan yang ketat, dikarenakan produk yang ditawarkan oleh bank sejenis dengan bank lainnya. Karena itu, bank membutuhkan strategi pemasaran yang tepat dan kualitas pelayanan yang optimal agar bisa memenangkan persaingan. Selain itu, timbul keluhan dari konsumen seperti ketidakpuasan terhadap pelayanan, kecepatan dalam pelayanan, kejelasan informasi produk, kenyamanan tata letak, keramahan para karyawan, dan fasilitas yang tersedia di bank. Yang pertama, kami memilih Bank BNI sebagai bank yang diperbaiki. Bank BNI awalnya merupakan bank yang dibuat pemerintah dan difungsikan sebagai bank sentral yang bertugas membuat mata uang negara. Namun, setelah pemerintah mengambil alih de Javase Bank dan menjadikan bank sentral, Bank BNI beralih menjadi bank komersil milik negara. Bank BNI mendapat nasabah dari kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Namun selain itu, jenis produk yang ditawarkan juga sangat beragam dan dekat dengan kebutuhan calon nasabah, seperti tabungan untuk pelajar, tabungan untuk anak-anak, tabungan untuk pemuda, tabungan untuk pendidikan, dan banyak lagi. Kelemahan Bank BNI: 1. Setoran awal minimal Rp250.000. 2. Biaya administrasi bulanan sebesar Rp11.000. Yang ketiga, biaya kartu debit bulanan sebesar Rp4.000. Yang keempat, saldo minimum sebesar Rp150.000. Yang kelima, denda saldo di bawah minimum Rp5.000. 6. Biaya transfer ke bank lain sebesar Rp6.500. Adapun kelebihan dari Bank BNI adalah yang pertama, tabungan untuk anak-anak yang membantu mengedukasi anak-anak tentang menabung. 2. Tabungan pendidikan yang dapat banyak membantu perencanaan pendidikan di masa depan. Yang ketiga, produk spesifik dengan ketentuan dan fasilitas yang beragam seperti itu sangat menarik bagi calon nasabah. Yang keempat, dana nasabah yang disimpan di BNI lebih terjamin kenyamanannya karena BNI sebagai bank BUMN telah mendapatkan penjaminan dari pemerintah. Yang kelima, pelayanan baik dan berkualitas. Yang kedua, bank yang kami pilih sebagai bank yang lebih baik adalah Bank DBS. DBS menjadi bank pertama yang meraih 3 penghargaan sekaligus sebagai bank terbaik di dunia. Sebuah pencapaian tak tertandingi secara global. Pencapaian ini diraih setelah DBS dinobatkan sebagai bank terbaik dunia atau World Best Bank oleh publikasi keuangan global terkemuka Euromoney di ajang Awards for Excellence 2019. Selain itu, DBS juga memperoleh penghargaan sebagai bank terbaik di dunia atau Best Bank in the World dari Global Finance pada Agustus 2018 oleh bank terbaik di dunia dan di dunia. Yang kedua, kelebihan Bank DBS. Yang pertama, gratis administrasi bulanan, gratis biaya tarik tunai, gratis biaya transfer antar bank, bunga tabungan yang tinggi, tidak ada limit maksimum transfer, bunga deposito yang tinggi, kartu menggunakan logo Visa. Yang ketiga, kriteria perbandingan antara Bank DBS dan BNI. Adapun kriteria pembandingan yang kami pilih adalah yang pertama harga, yang kedua variasi, yang ketiga kepercayaan, yang keempat promosi, dan yang kelima adalah kemudahan transaksi. Berikutnya, ini adalah gambar kanvas strategi sebelum perbaikan. Yang kelima, skema hapuskan, tingkatkan, kurangi, dan ciptakan. Skema yang kami pilih untuk dihapuskan adalah yang pertama, biaya transfer ke bank lain, yang kedua, denda untuk saldo di bawah minimum.
Sedangkan yang kami tingkatkan adalah kepercayaan konsumen terhadap Bank BNI dan promosi. Yang ketiga, kurangi. Yang kami kurangi adalah saldo minimum, setoran awal minimum, dan yang diciptakan adalah variasi. Yang keenam, berikut adalah kanvas strategi setelah perbaikan. Yang ketujuh, strategi yang kami lakukan untuk usaha perbaikan Bank BNI. Yang pertama, menghapuskan biaya administrasi bulanan. Bisa dikatakan, ini adalah suatu hal yang sangat dicari nasabah, mengingat bank pada umumnya akan memberikan biaya administrasi per bulan yang wajib dibayar para nasabah. Yang kedua, promosi. Dengan adanya promosi, maka akan semakin banyak pula orang yang tertarik untuk menjadi nasabah di Bank BNI. Contohnya, promosi yang dilakukan adalah dengan membuat iklan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan terhadap Bank BNI seperti menjamin keamanan uang nasabah dan memberikan pelayanan dan kualitas terbaik kepada para nasabah sehingga nasabah semakin tertarik untuk menjadi nasabah di Bank BNI. Yang keempat, menciptakan produk yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan banyak orang. Yang kelima, memudahkan transaksi di mana saja dan kapan saja. Sekian hasil presentasi kami, terima kasih. Jika ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Kak. Iya? Bang. Coba balik ke halaman itu di mana tadi ada. Coba depan lagi Bang. Depan. Lagi. Bang. Yang tadi ada penjelasannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kan untuk strategi usaha perbankan BNI ini menghapus biaya administrasi per bulan. Nah, itu kalau misalnya kita menghapus biaya administrasi per bulan, maka keuntungan kita pasti nggak seberapa banyak. Terus keuntungan kita juga dari mana gitu. Kalau misalnya biaya administrasinya ditiadakan, karena kan setahu saya untuk apa keuntungannya itu kan melalui biaya administrasi per bulannya itu, mau dari nasabahnya per kartu itu ada pengurangan. Di situ kan kita mengambil keuntungannya dari situ. Kira-kira bagus ya pada depannya kalau misalnya kita menghapus biaya administrasi per bulan. Kalau boleh saya tanggapi dulu Kak, dengan saya jawab ya gitu. Ya, boleh. Jadi kan ini tadi yang menghapuskan biaya administrasi per bulan Bang. Ya, iya Bang. Ya, jadi ambil contoh aja kayak Bank DBS. Bank DBS itu kan bank Singapura. Bank itu biaya administrasi bulanannya itu semua gratis ya. Otomatis dengan cara mereka gratis bukan berarti mereka nggak dapat untung banyak. Buktinya bank mereka itu besar ya. Bank mereka itu besar, terbesar lah, itu terkenal di dunia kan. Jadi dengan menggratiskan biaya administrasi per bulannya itu nggak berpengaruh mungkin sama mereka. Jadi kalau seandainya untuk keuntungan kita bukan ambil dari situ aja, karena kan kalau seandainya kita membuat biaya administrasinya gratis kan itu bisa menarik para nasabah. Jadi kan kalau semakin banyak para nasabah, disitulah untungnya akan dapat. Dan sebaliknya juga, kalau seandainya bunganya kita besarkan biar kita dapat hasil untung langsung, ya otomatis kebanyakan orang yang pilih
yang bunganya yang dan administrasinya itu sedikit. Jadi kalaupun kita membesarkan biaya administrasinya atau membuat biaya administrasi bulannya, otomatis orang akan sedikit yang mau akan menjadi nasabah bank kita. Itu dia. Gimana Bang Baik, tadi? Bang. Ya, bisa dipahami saya, Pak. Ada lagi Bang? Baru itu dulu deh. Atau ada tambahan dari Bang Raya atau Bang lain? Nah, ini kita mau diskusikan yang untuk kanvas strategi sebelum perbaikan ini ya, biar lebih jelas lagi. Oke, baik Bang. Oke, jadi ini kan kanvasnya sebelum perbaikan. Jadi yang garis berwarna oranye ya, itu Bank DBS, yang biru itu Bank BNI. Nah, kriteria penilaian kita itu yang di bawah ya, warga, variasi, kepercayaan, promosi, dan kemudahan transaksi. Nah, jadi dari harga nampak ya jauh beda dari Bank BNI dan Bank DBS. Nah, yang harga ini tadi itu mencangkup yang kayak abang dudutan tadi, media administrasi bulanan, biaya transfer antara bank, atau biaya lainnya. Nah, di Bank DBS itu dia gratis, atau nggak ada biaya sama sekali, kayak mulai dari nol. Sedangkan Bank BNI dia ada potongannya atau ada biayanya. Itu dia berkisar, kalau kita buat ini persenannya sekitar 80%, pasti ada potongannya gitu. Nah, yang di tingkat yang paling tinggi di Bank BNI di kanvasnya ini itu harga dan kepercayaannya. Namun variasinya itu rendah, promosi rendah, kemudian kemudahan transaksi juga masih rendah atau masih di bawah dari Bank DBS-nya. Jadi yang bagian variasi, kepercayaan, promosi, dan kemudahan transaksi di Bank DBS itu yang ditingkatkan, bukan mengenai harganya. Jadi bisa kita tahu juga kalau Bank DBS itu udah mendunia atau udah menjadi salah satu bank yang terbaik lah di dunia. Kemudian inilah dia setelah perbaikannya. Nah, perbaikannya tadi hampir ya kayak seperti Bank DBS tadi. Yang harga, ini rencananya yang harga kita turunkan, kita gratiskan, sehingga tujuan kita untuk gratiskan biar ada ketertarikan orang untuk menjadi calon nasabah kita. Nah, dengan banyaknya calon nasabah, situlah kita akan banyak dapat keuntungan. Meningkatkan variasinya, kepercayaan, promosi, kemudahan transaksi. Ketika variasi, kepercayaan, promosi, dan kemudahan transaksi ditingkatkan, maka orang akan semakin tertarik untuk menjadi calon nasabah bank kita. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan Kak, Abang? Bang boleh bertanya enggak? Oke, lanjut Kak. Iya, tanya. Yang paling terakhir, usaha untuk melakukan perbaikan. Di poin Oke. Di poin kedua kan ada promosi. Kayak contohnya itu membuat iklan. Iklan seperti apa yang kita lakukan untuk menarik calon nasabah kita yang membuat mereka tertarik dengan produk kita. Promosi jelas tentu banyak ya gitu kan. Promosinya salah satunya kayak itu tadi,
menggerak apa namanya mempromosikan itu kan ibaratnya kita eh, apa ya melakukan dengan kita memperkenalkan eh, produk barang kita ya, memperkenalkan barang kita. Jadi jenis promosinya itu banyak. Jadi salah satunya itu contohnya kayak kita mempromosikan barang kita itu dalam bentuk biaya yang gratis tadi contohnya. Contohnya bank DBS ini dia biaya administrasi per bulannya gratis. Nah, itu kan menjadi salah satu promosi atau di iklan kan biaya administrasinya gratis atau sekian. Pokoknya ya semenarik mungkin lah. Ataupun membuat promosi barang kita itu lebih bagus gitu dari orang lain. Ya kira-kira begitulah. Bang, saya mau menambahkan sedikit nih. Kita menciptakan produk yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan banyak orang. Bagaimana kalau kita memvariasikan dalam bentuk bank siswa atau bank mahasiswa gitu kan? Itu dengan promosi yang lumayan besar sih, seperti menggunakan kartu yang bermotif gitu, atau ada sedikit gitu. Bisa diulangi maksudnya gimana tadi? Maksud saya kalau misalnya kan kayak untuk pelajar gitu bang, pelajar SD atau SMP gitu kan, nah orang itu kan belum bisa membuka bank itu. Paling enggak ya kita menggunakan ATM junior atau semacam itu gitu. Itu bagaimana kita mengeksplornya ke depan? Mengeksplor untuk Iya. yang anak-anak gitu. Iya, untuk yang SD, SMP. Mungkin langsung datang ya kan, langsung ke banknya gitu. Itu pasti ada lagi melalui sekolah lah gitu. Itu kayak melalui sekolah, terus orang banknya otomatis juga melalui sekolah, melalui guru-gurunya. Berarti kita bekerja sama dengan pihak sekolah. Iya, kalau kayak yang untuk murid-murid itu, karena kan nggak mungkin mereka tahu langsung mengenai tabungannya gitu ya. Siswanya taunya ya nabung ataupun mau ya nabung lah gitu. Jadi gurunya sama banknya yang bekerja tabungan murid tersebut. Ya kita pun udah buat promosi ya, jangan terlalu mewah kali kita apa? Oke Bang Kak, mungkin ada materi yang mau diperjelas lagi di sini. Bang, untuk ini saya mau ini bang sedikit dijelaskan, boleh bang? Yang mana Bang? Untuk bank DBS kan sebagai bank lebih baik. Iya. Apakah ada bank yang lebih baik lagi selain DBS di dunia internasional? Sepertinya ada. Iya.
Abang nanya atau menjelaskan ini? Saya cuma bertanya ke abang ini kan, saya menjelaskan saya apakah ada lagi bank selain bank DBS ini yang lebih baik dari bank DBS? Kalau namanya ini kan dia meraih 3 penghargaan ya, berarti masih ada lagi bank yang bagusnya. Cuman ini kan salah satu gitu bank yang terbaik di dunia. Saya mau menambahkan, Bang. Oke. Tadi dari pertanyaan Bang Dodi kan apa DBS sebagai bank terbaik di dunia. Iya. Jadi masih ada kok bank yang lebih bagus dari DBS. Yang di peringkat pertama itu ada SBER dari Rusia. Jadi bank Iya. DBS itu berada di urutan ke-6. Terima kasih. Ya, bisa dikatakan salah satu lah gitu ya, salah satu yang terbaik di dunia gitu. Salah satu bank terbaik di dunia. Terus kalau Bank BNI ya masih salah satu di Indonesia gitu. iya. Ada Kak Bank Indonesia yang salah satu bank di Indonesia yang ternama di internasional gitu? Kalau internasional enggak, cuman dia di Asia. Kalau di Asia Tenggara ya, di Asia Tenggara itu BRI yang terkenal. BCA yang paling terkenal. Ya BCA juga Bank Sentral Asia tuh. BCA Bank Sentral Asia. Terus Bang, yang untuk meningkatkan kepercayaan itu kayak misalkan kepercayaan yang gimana sih kepercayaan maksudnya itu? Kepercayaan ini bisa seperti jaminan ya, keamanan apa namanya? Ya keamanan uang kita gitu. Habis itu keamanan data-data kita gitu. Karena kan kebanyakan bank-bank ini kan banyak yang apa namanya? Penyusup gitu ya. Suka ngebobol ATM orang gitu. Nah, itu kan orang nggak nyaman kalau gitu. Oh, oke. Berarti dalam segi keamanan kita meningkatkan security-nya gitu kan? Kenapa Iya, Bang? betul. Untuk kemudahannya Bang, kemudahan transaksi kan? Iya. Untuk kemudahan transaksi itu, apakah Bank DBS sudah seperti Bank BNI gitu, yang menyiapkan ATM di mana saja gitu? Seperti yang kita tahu kan BNI sekarang kan gampang dicari ke ATM-nya. ATM-nya itu. Ya. Kalau di Indonesia sendiri masih belum banyak sih ya, misalnya di lingkungan kita kayak di Batam ya. Itu masih belum banyak. Yang paling yang ada di ya di Jakarta lah. Di Jakarta. Cuman kan kita ngambil contoh. Tapi kalau di luar ya banyak. Cuman kita kan ngambil DBS ini sebagai contoh bank terbaiknya. Kalau di Indonesia kan yang paling banyak ATM yang kita jumpa itu ya BRI, BNI, Mandiri. Kalau di BS ini kalau kayak di sekitar kita kayak saya belum pernah sih jumpa ya. Paling di Jakarta, kalau di Jakarta kayaknya banyak itu. Pusatnya juga di situ ada di Jakarta. Tapi pusat utamanya kan di Singapura. Apakah salah satu bank dari luar negeri ada yang buka cabang di Indonesia nih? Ada, pastinya ada. Kayak Indonesia kan buka bank
di kayak buka bank BNI contohnya di Amerika. Nah, itu ada itu biasanya kayak bank BNI. Kemarin saya lihat ada tuh, itu kan tujuannya apa namanya, untuk apa, transaksi gitu, karena kan ada orang Indonesia juga yang tinggal di sana. Itu juga di sini ada juga orang luar yang tinggal di sini, jadi dibuat bank-bank luar begitu sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Nah kayak bank DBS ini lah kan, itu kan bank Singapura, di Indonesia ada. Tapi di Batam sendiri tidak ada Bang, BPS. Kalau di Batam belum tahu, Kalau di belum pernah Batam, jumpa sih. kalau di Batam, bank asing yang udah ada di Batam kayaknya itu Citibank sama apa? Simniaganya apa sih? Niaga itu berarti dari Niaga luar itu. negeri. Ya, itu punya CNB, CNB. Iya, ya CNB Bank. iya. itu Yang yang punya Malaysia. Singapura. Singapura Malaysia. Malaysia Malaysia ya? Iya. Oh, Malaysia. Jadi berarti kalau kita hapuskan biaya transfer ke bank lain sama denda saldo untuk di bawah minimum, itu kayak salah satu faktor penarik nasabah lah ya kalau itu dihapuskan. Iya betul Wak. Kayak seandainya contohnya ini mau narik apa, mau transfer ke bank lain gitu. Kalau kita mau Sama transfer biaya ke bank lain, Oh, iya kalau dipikir-pikir kan 6.500 itu kan lumayan. Apalagi kalau transfernya bukan cuma sekali atau berkali-kali, itu kan kalau berkali-kali itu udah berlipat ganda jadinya kan, bukan cuma 6.500 lagi nantinya. Nah kalau seandainya digratiskan kan setidaknya nasabah itu tertarik gitu, oh ini gratis. Tapi ya bank bukan ngambil keuntungan begitu langsung besar gitu. Cuman kan dengan banyaknya nasabah, nah di situ juga keuntungannya dapat. Oh. Kalau untuk mengurangi setoran awal minimum itu kita menguranginya jadi berapa tuh setoran awal minimumnya? Kalau yang kayak Bank DBS itu kan, itu setoran awal minimumnya nggak ada tuh ya. Nggak ada ya? Nah, yang Bank DBS, kalau kita ambil contoh gitu, ya kenapa tidak kita nggak bisa kayak gitu ya kan? Berarti tadi kalau di Bank BNI dia sekitar 250.000, jadi kita kuranginya jadi kira-kira berapa tuh, Bang? Ya kalau sebenarnya kayak apa namanya, tujuannya sih kalau kayak bank-bank sekarang ini tujuannya yang di kayak BRI, BNI itu tujuannya sih setahu saya untuk ada apa, minimum saldo itu biar nggak terblokir ya kartunya, biar nggak diblokir ya. Oh ya. Biasanya begitu ya kan. Cuman kalau seandainya kita mau hapuskan atau mau kurangi saldo minimum ini, ya kita kurangi lah, jangan terlalu besar kali kayak seperti 250 ini, jangan kita besarkan kali ya, mungkin 50. Tapi kalau BRI sekarang bisa 50. Berarti kalau kita mau bersaing dari setoran awal minimumnya harus di bawah 50.000 lah ya? Iya, lebih baiknya begitu. Karena kan kayak BRI sekarang udah 50, udah bisa 50. Berarti setidaknya kita harus minimkan lagi. Oke. Kan kita seperti tidak tahu nih Bang, mau di ATM itu kan kalau kita mau ngambil duit kan itu sekitarnya adanya uang 50 sama 100.000. Betul Bang. Kalau misalnya kita agak kasih bisa pengambilan
20.000 atau 10.000 itu bagaimana? Apakah menarik konsumen juga atau tidak? Kalau menarik uang yang di bawah 50 gitu bang. Iya, dalam jumlah kecil seperti 20.000 atau 10.000 gitu. Nah itu kendalanya di hitungannya bang, karena kan hitungan lembar uang paling besar kita kan kalau di Indonesia kan yang 100 sama 50. Nah tujuannya 100 sama 50 itu kan biar cepat hitungan. Contohnya kalau 1 juta, kalau yang 100 cuma 10 lembar. Nah kalau dengan yang kecil-kecil dibuat, otomatis kan lama di bank itu. Jadi kan makanya tujuan itu bank itu nggak ngasih uang di bawah 50 gitu, yang 20, 10 atau ke bawahnya, biar nggak ribet gitu ke mesin penghitung duitnya gitu. Jadi kalau dibuat gitu proses pelanian jadi lama gitu kan, karena kan banyak uang pecahan dihitungnya kan. Jadi itu sebaiknya sih ya tetap 50 sama yang 100 saja. Untuk Pak Rena ada tambahan lagi Bang Rayap ini. Jadi kesimpulannya, Bang tolong slide yang sebelumnya. Oh, enggak sebelumnya. Oke, ini. Jadi kesimpulannya, jika kita kurangin harga dan menambah variasi, terus meningkatkan kepercayaan dan promosi, dan kemudahan transaksi, maka semakin banyak nasabah yang akan bergabung dengan kita. Iya kan? Ya betul, itu akan menambah ketertarikan orang-orang menjadi calon nasabah kita. Apa ada yang mau ditambahkan lagi? Sepertinya cukup, Pak. Kalau gitu kita tutup aja ya diskusinya. Oke. Baik. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdullah Merjani yang telah memberikan kami kesempatan untuk mendiskusikan penerapan unsur Blue Ocean strategi terhadap Bank BNI. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Terima kasih.